Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushdahu wa hudah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, terlebih dulu saya ingin mengajak, utamanya untuk diri saya sendiri, juga untuk hadirin sekalian. Mari kita bersama-sama berupaya untuk menjaga, merawat, sekaligus meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kita tinggalkan segala macam dan ragam dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita bersama saat ini berada di dalam salah satu bulan yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab. Allah mengabadikan kemuliaan bulan Rajab ini beserta dengan 3 bulan lainnya yang Allah sebut sebagai bulan haram atau bulan yang mulia. Sebagaimana firman Allah
Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menegaskan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah terdapat 12 bulan. Allah tetapkan hal ini sejak penciptaan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram atau disebut dengan Ashhurul Hurum, dan keempatnya ini disebut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Bakrah. Beliau menjelaskan salasun mutawalliyat, 3 bulan berurutan, Zulqa'dati yaitu bulan Zulqa'dah, wa Zulhijjati bulan Zulhijjah, wal Muharram dan bulan Muharram, wa Rajab Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban dan bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa 4 bulan ini disebut oleh Allah sebagai bulan haram? Ini tidak lain karena nilai historis dari 4 bulan ini. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab sangat memuliakan atas 4 bulan ini, menganggap sakral terhadap 4 bulan tersebut. Hal ini karena terkait oleh tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah di Makkah, di mana mereka datang dari berbagai negeri, baik di Jazirah Arab maupun di luar Arab. Sebelum Islam datang, mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah maupun bulan Muharram. Adapun di bulan Rajab, ini kebiasaan masyarakat Arab terdahulu adalah melakukan ibadah umrah, sehingga pada saat itu suku-suku di Arab bersepakat mengadakan sebuah perjanjian untuk melindungi tamu-tamu Allah ini sejak keberangkatannya hingga pulang kembali ke negara mereka masing-masing, dan tepatnya di 4 bulan tersebut. Sehingga mereka mengharamkan segala bentuk peperangan, pertikaian, permusuhan di 4 bulan tersebut. Karenanya mereka masyarakat Arab menyebut bulan tersebut dengan bulan haram. Ketika Islam datang, nilai sakralitas dari 4 bulan tersebut dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini Allah abadikan sekali lagi di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 tersebut. Bahkan di dalam ayat tersebut Allah berpesan kepada kita semua, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian melakukan tindakan kezaliman, yaitu tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan Allah pada 4 bulan tersebut. Dalam tafsirnya, Syekh Ibnu Katsir mengatakan bahwa kenapa Allah melarang perbuatan zalim di 4 bulan tersebut, meskipun larangan itu bukan hanya berlaku pada bulan haram saja, tetapi juga di bulan-bulan lain. Ini menunjukkan bahwa sanksi yang akan diberikan di bulan itu lebih berat dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab yang kita saat ini berada di tengah-tengahnya. Sebagaimana Allah memperberat sanksi
ketika seseorang melakukan tindakan kemaksiatan di tanah haram, baik Makkah maupun Madinah, demikian pula Allah memperberat sanksi ketika tindakan kemaksiatan dilakukan di bulan-bulan haram. Sekali lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, disinilah kita diperintahkan untuk memuliakan, mengagungkan apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hajj ayat 32, Allah menegaskan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan di antara syiar-syiar Allah adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, itu bagian dari ketakwaan hati. Jika kita ingin masuk dalam catatan orang-orang bertakwa di sisi Allah, maka muliakan apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya adalah waktu, hari maupun bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tokoh tabi'in, Atha bin Abi Rabbah, yang beliau dikenal oleh kalangan para ulama sebagai ulamanya para ulama. Dia seorang faqih, pakar fikih di masa tabi'in, dan menjadi rujukan dalam setiap hukum-hukum Islam di masa itu. Beliau meriwayatkan dari seorang tabi'in lainnya, yaitu Urwah bin Zubair, putra dari sahabat Rasulullah dan pengawal Rasulullah, Zubair bin Awam, bahwa Urwah ini bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab? Wahai Abdullah bin Umar, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Rajab? Abdullah bin Umar menyatakan, na'am wa yusarrifuhu, benar Rasulullah berpuasa di bulan Rajab, sekaligus beliau memuliakan bulan itu. Riwayat ini para periwayatnya adalah thiqat, terpercaya, sahih. Karenanya ulama lintas madhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat tentang kesunahan berpuasa di bulan Rajab maupun juga di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya alangkah baiknya ketika kita mengambil 1 atau 2 hari dari bulan Rajab ini untuk berpuasa dalam rangka memenuhi perintah Allah di dalam surat Al-Hajj tersebut, bahwa barang siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan Allah, maka dia tergolong orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain dari kemuliaan bulan Rajab ini, di bulan Rajab ini terdapat peristiwa-peristiwa besar yang tercatat dengan tinta emas di dalam sejarah keislaman. Di antaranya di dalam bulan Rajab ini terdapat peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad beliau dari Makkah menuju Palestina, Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa hingga ke langit yang ketujuh, hingga ke Mustawa, dan kembali lagi ke Makkah dalam waktu yang singkat, beberapa waktu dari malam hari. Dan ini Allah abadikan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, di mana kita tahu dalam peristiwa itu satu-satunya Nabi dan Rasul yang diberi izin untuk bertemu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa itu Allah memberikan perintah langsung untuk beliau dan umatnya untuk menjaga sholat 5 waktu. Peristiwa yang kedua
di bulan Rajab juga terjadi hijrah yang pertama kaum muslimin dari Makkah ke Habasyah ke Ethiopia. 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, yang dengan peristiwa hijrah yang pertama ini Raja Najasyi, Raja Ethiopia, yaitu Asmah bin Abjar, beliau masuk Islam melalui dakwah Ja'far bin Abi Thalib. Ini terjadi tahun kelima dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rajab juga terdapat peristiwa perang Tabuk yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 9 Hijriah. Bulan Rajab di daerah Tabuk, satu kota yang berbatasan dengan Yordan. Di sini dipimpin Rasulullah sendiri menghadapi pasukan Romawi. Namun saat itu pasukan Romawi diliputi ketakutan hingga tidak berani menghadapi pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Rajab juga terjadi satu peristiwa besar di era Sayyidina Umar bin Khattab 15 Hijriah, di mana pasukan kaum muslimin 36.000 menghadapi 240.000 pasukan Romawi di daerah Yarmuk, satu lembah di daerah Yordan. Dan di sini dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid, dan saat itu kaum muslimin diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, juga di tahun 92 Hijriah Islam masuk ke Eropa, ke Andalusia, dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, yang saat itu kemudian Islam bertahan di sana hingga 700 tahun kemudian. Inilah kemuliaan bulan Rajab dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab ini. Semoga kita diberikan inayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lahir batin untuk dapat memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun layak untuk mendapatkan kemuliaan di dunia ini maupun di sisi Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah awal ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.